Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah studi yang akan saya lakukan dengan judul Studi Cohort Saham US dan Indonesia. Studi ini pada dasarnya akan membandingkan investasi beberapa saham di Amerika atau di US dengan aplikasi GoTrade dan akan dibandingkan dengan beberapa saham dengan sektor yang sama di Indonesia pada aplikasi Stockbit. Oke, saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya ingin tertarik melakukan studi ini. Yang pertama adalah setelah saya searching bagaimana sih investasi saham di Amerika dan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mencoba membeli saham di Indonesia dengan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Stockbit. Ya, yang saya dapatkan adalah tingkat pertumbuhan ya dari indeks saham di New York dengan indeks saham Indonesia di IHSG itu pada 1 tahun terakhir itu keduanya tumbuh ya, tapi ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Indonesia IHSG tumbuh kurang lebih 9,4% ya dalam 1 tahun terakhir, sedangkan kalau di US tumbuh sekitar 13,9% ya. Ya memang tidak terlalu banyak sih ya. Yang berikutnya adalah jika kita lihat 5 tahun terakhir, itu ternyata perbedaannya cukup signifikan. Ya, jadi untuk indeks New York ya itu selama 5 tahun dari tahun 2016 ya itu telah tumbuh kurang lebih 46%. Sedangkan di Indonesia IHSG itu tumbuh kurang lebih 24%. Jika kita rata-rata maka saham New York tumbuh kurang lebih ya mungkin 9% ya per tahun. Sedangkan saham Indonesia itu tumbuh kurang lebih 24 bagi 5. 4% ya. Kalau 25% kan dibagi 5%. Jadi kurang lebih cuma 4%. Yang mana 4-5% per tahun itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, kemudian jika kita lihat per sahamnya. Ini saya ambil contoh saham di sektor finance ya. Dengan Indonesia diwakili oleh BCA yang memang sudah kita ketahui sahamnya terus meningkat ya. Dan di Amerika diwakili oleh Bank of America ya. Kedua-duanya ini merupakan bank dengan market cap yang paling besar di indeks masing-masing. Jadi kalau di BCA sendiri dalam 1 tahun terakhir tumbuhnya kurang lebih 12%, sedangkan Bank of America pada tahun ini saja tumbuhnya, pada 1 tahun terakhir ini tumbuhnya kurang lebih 48%. Ini termasuk nilai yang sangat wah ya bagi sebuah investasi di saham. Nah, jadi dari kedua data yang mungkin minimal ini, saya mengambil hipotesis ya kemungkinan memang investasi saham di perusahaan Amerika itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi saham di Indonesia. Kemudian hipotesis kedua, aplikasi GoTrade ini yang sudah ada 1 tahun terakhir ini dapat digunakan untuk investasi saham di Amerika dan aplikasi ini aman digunakan untuk investasi saham. Nah, untuk membuktikan hipotesis saya ini, saya akan melakukan studi ya dengan metode dengan desain cohort. Jadi cohort ini sebuah studi longitudinal dengan waktu yang cukup lama. Jadi ini saya ambil waktu 1 tahun. Ya, saya akan membeli sekelompok saham yang listing di New York Stock Exchange dan listing di IHSG. Saham-saham yang akan saya ambil ini saham dengan market cap yang besar ya, artinya 10 sampai 20 top market cap di indeks masing-masing. Untuk saham Amerika saya akan membeli dengan aplikasi GoTrade, sedangkan untuk saham Indonesia saya akan membeli dengan aplikasi Stockbit ya. Kemudian saya juga akan menambah kepemilikan dengan teknik dollar cost averaging. Nah, jadi saya nggak akan timing the market ya. Rencana saya adalah saya akan membeli tiap
3 bulan atau tiap quarter ya. Kenapa nggak tiap bulan ya? Karena ya mungkin kalau tiap bulan nanti dibutuhkan dana yang besar ya. Karena untuk saham Indonesia kita nggak bisa membeli dengan nominal eceran ya, seperti saham di Amerika dengan aplikasi GoTrade. Untuk saham Indonesia ada minimal lot yang harus dibeli, yaitu 1 lot yang terdiri dari 100 lembar saham. Nah, jadi dalam 3 bulan saya akan mengumpulkan dana dulu sehingga bisa paling tidak membeli 1 lot. Nah, kemudian saya juga akan membandingkan harga dan valuasi saham setiap bulan selama 1 tahun. Jadi kan saya akan melaporkan di media sosial, di YouTube ini, bagaimana sih perkembangannya harga dari saham-saham tersebut. Nah, untuk saham di Amerika yang saya pilih ada 3 sektor, saham Indonesia juga sama, yaitu finance, ya, kemudian teknologi, dan yang ketiga adalah consumer goods. Jadi ini sektor yang cukup global ya. Kalau finance pasti biasanya dia relatif stabil ya. Untuk teknologi biasanya saham-saham tersebut memiliki karakteristik yang gampang naik, ya, tapi juga gampang turun. Yang berikutnya saya memilih consumer ya, karena consumer ini tidak terpengaruh oleh seasonal ya. Ya mungkin kalau di bulan-bulan liburan mungkin akan ada sedikit kenaikan profit biasanya dan akan mendongkrak harga sahamnya. Tapi sepanjang tahun biasanya income-nya kurang lebih hampir linear ya. Beda kalau misalnya saham-saham energi ya seperti batu bara, oil yang itu kadang sangat terpengaruh oleh season dan juga sangat terpengaruh oleh kondisi global. Jadi itu kita hilangkan ya dari analisa ini. Jadi ketiga sektor ini insya Allah sektor yang relatif aman ya. Nah, saat saya memulai ini adalah awal Februari, yaitu sekitar tanggal 1-2, saya akan menginvestasikan kurang lebih $10 ya pada 3 saham di aplikasi GoTrade ya. Pada saat ini video ini dibuat harganya $46,3 per lembar, kemudian saham Apple 172, kemudian saham Coca-Cola $61 per lembar. Untuk saham IHSG ada 3 perusahaan yang saya pilih, yaitu BBCA atau Bank BCA, kemudian TLKM atau Telkom, dan ICBP Indofood ya. Untuk Indofood sendiri sebenarnya ada dua saham perusahaan yang listing ya di IHSG, ada INDF dan ICBP. Tapi yang saya pilih adalah anak perusahaannya atau ICBP yang memang fokus di consumer good. Kalau INDF kan seperti yang kita ketahui lini produknya selain menjadi holding company dari ICBP, dia juga ada perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi itu tidak saya pilih. Oke. Nah, lalu apa yang akan saya evaluasi? Yang pertama adalah perubahan harga sahamnya dalam per bulan dan dalam 3 bulan. Kemudian nilai valuasi aset saham. Jadi setelah saya beli misalnya $10 itu dengan perbedaan harga, bagaimana valuasinya? Apakah meningkat, menurun? Ya mestinya kalau harganya meningkat, otomatis valuasinya akan meningkat. Kemudian kita akan melihat prosentase perubahannya, ya naik berapa persen atau turun berapa persen. Yang terakhir adalah rata harga saham di masing-masing indeks. Jadi nanti akan di rata-rata atau nilai selain 3 saham ini yang sudah kita tahu, kita juga akan mengambil data IHSG per bulan ya, closingnya di bulan tersebut dengan harga berapa, kemudian New York Stock Composite juga pada harga berapa closing tiap akhir bulannya. Nah kan saya laporkan tiap awal bulan berikutnya. Kemudian itu dari segi profitabilitas. Yang berikutnya untuk menjawab hipotesis yang kedua dan ketiga, kita ingin tahu aman nggak sih menggunakan aplikasi GoTrade ini. Jadi yang saya lihat adalah kemudahan withdrawal atau penarikan dana. Jadi nanti setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan nanti saya akan mencoba untuk menjual kemudian withdraw hasil dari penjualan tersebut ke rekening. Apakah bisa dilakukan secara mudah dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dana itu kembali ke rekening.
Kalau Stockbit saya sudah pernah ya, sudah pernah menjual, sudah pernah beli, tapi nanti kita akan bandingkan ya. Kemudian keamanan dan legalitas aplikasi ya, nanti kita akan tinjau bagaimana legalitas dari masing-masing masing-masing broker ini. Jadi aplikasi ini kan memang sebenarnya di front end-nya itu kan dia aplikasi fintech ya, tapi sebenarnya di back end-nya mereka ini kan broker atau sekuritas ya. Kemudian ya sama kita akan evaluasi kurang lebih tiap bulan dan tiap 3 bulan. Oke, jadi ini adalah data awal yang sudah saya lakukan pembelian di bulan Februari, kurang lebih tanggal 2 atau tanggal 3. Saya sudah melakukan pembelian di Stockbit dan di GoTrade. Untuk saham BBCA, Telkom, dan ICBP, ini saya beli di harga yang ini, ya 7.732, 4.214, dan 8.508. Ya. Untuk saham Indonesia belinya memang harus 100 lembar atau 1 lot, ya. Jadi akhirnya end up berakhir dengan valuasinya segini, ya 773.000 sekian, 421 sekian, dan 850.000 sekian, ya. Nah, di aplikasi tersebut ini langsung menampilkan perubahan harga, ya, perubahan harga dan keuntungan yang sudah kita dapatkan, ya, pada waktu screenshot ini dibuat, atau ini kalau nggak salah malam, ya. Jadi paginya beli, ini malam saya buat gambar ini, ya. Tapi kita tidak akan memperhatikan perubahan-perubahan harian, ya, karena namanya saham itu pasti akan fluktuatif, ya. Bahkan dalam 1 hari bisa naik, bisa turun, ya. Yang akan kita perhatikan adalah perubahan bulanan, ya. Jadi kalau misalnya kita prediksi berdasarkan data tahunan sebelumnya, rata-rata peningkatan adalah mungkin 9% ya, sampai 12%, ya berarti per bulan ya kumulatif bisa jadi ada peningkatan sekitar 0,8 sampai 1% per bulan. Tapi kita nggak tahu ya ke depan, ya. Untuk saham Amerika sendiri, saya hanya membeli sekitar $10, ya. Untuk saham Bank of America kebetulan harganya di $46, saham Apple $172, dan saham Coca-Cola $61. Jadi karena kita belinya tidak per lot atau tidak per lembar saham, karena aplikasi GoTrade memungkinkan untuk pembelian secara nominal, maka kita dapatnya nggak bisa baku, ya. Jadi untuk saham Bank of America kita dapat 0,2, kita dapat 0,05 untuk Apple, dan 0,1 lembar. Jadi sangat kecil sekali, ya. Tapi tidak masalah, karena untuk keperluan riset ini kita tidak harus investasi besar, ya. Yang penting nanti kita hanya menghitung return-nya dan membandingkan antara return saham di Amerika dan di Indonesia, ya. Dan di aplikasi tersebut sebenarnya sudah menampilkan, ya. Jadi return-nya ini kebetulan saya beli di GoTrade ini sehari sebelum di BCA. Jadi ada selisih 2 hari sebenarnya, ya. Dalam 2 hari sudah naik 2% untuk Bank of America, Coca-Cola 2%, ya. 2% itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi kalau misalnya dilihat 2% dari $10, ya ini hanya sekitar 0,12 atau $0,23, ya. Ya kecil sih kalau dari karena modalnya kan juga kecil, ya. Oke. Nah, dan ini juga bisa kita lihat valuasinya, ya, valuasinya. Jadi di tabel ini ada jumlah harga sama valuasi. Nanti akan kita lihat per bulannya bagaimana dan bisa kita hitung persentase kenaikannya. Oke, mungkin itu dulu, ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bagaimana akhir dari riset ini, silakan klik tombol like dan subscribe di channel ini. Insya Allah bulan depan kita akan saya akan melaporkan lagi bagaimana hasil perubahan, ya, dari saham-saham tersebut, apakah naik atau turun. Simak di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.